yang dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi peraturan pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, baik anak-anak, pada hari ini sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selesai. Baik, anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran. Ketua kelas mana? Saya, Bu. Apakah semua hadir? Semua hadir, Bu. Weng Rebeni Tahabenu Hadir, Bu. Weng Cemaus Hadir, Bu. Detriana Banani Hadir, Bu. Carlita Tasua Hadir, Bu. baik semua hadir ya. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Tentu anak-anak semua tahu kondisi kita di saat ini, di mana kita dilanda oleh wabah penyakit yaitu virus corona. Oleh karena itu, anjuran dari pemerintah kita harus memakai masker di saat beraktivitas di luar. Kenapa kita selalu dianjurkan untuk memakai masker? Itu kenapa? Supaya kita terhindar dari virus corona, karena virus corona merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Betul sekali, kita selalu dianjurkan untuk memakai masker di saat beraktivitas di luar. Karena di masa sekarang ini, di saat sekarang ini, kita dilanda oleh wabah penyakit yaitu virus corona, di mana virus corona merupakan suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan kita. Sampai di sini mungkin ada yang tahu materi kita pada hari ini tentang apa? Materi ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Materi kita hari ini tentang sistem pernapasan manusia. Ya, baik, materi kita pada hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Siswa mampu menyebutkan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Baik anak-anak, mungkin ada yang tahu apa itu sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia itu sepertinya kita bernapas. Di sini anak-anak bernapas toh, atau ada yang tidak bernapas? Bernapas, Ibu. Ya, bernapas ya. Oke, kalau begitu mungkin ada yang tahu pengertian dari sistem pernapasan. Baik, sistem pernapasan merupakan pertukaran gas di dalam tubuh makhluk hidup, di mana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Baik anak-anak, sampai di sini paham? Paham, Ibu. Ya. Jika kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia, tentu kita harus mengetahui organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Organ-organ pada sistem pernapasan manusia itu terdiri dari apa-apa saja? Rongga hidung. Ya, rongga hidung. Paru-paru. Ya, paru-paru, betul sekali. Organ-organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus dan bronkiolus, dan yang terakhir itu paru-paru. Nah, dari keenam organ-organ tersebut ini memiliki fungsi masing-masing. Baik, kita akan bahas satu persatu, yaitu mulai dari yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua itu adalah faring. Faring atau tekad merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Yang ketiga itu laring. Laring adalah pangkal tenggorokan, di dalamnya terdapat pita suara dan
dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi berfungsi untuk menyalurkan udara dari paring ke trakea. Yang berikut adalah trakea. Trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Yang berikut adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri, sedangkan bronkiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru ada 2 buah, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru diselimuti oleh selatuk paru-paru atau pleura. Baik, itu merupakan organ-organ pernapasan manusia yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang berikut adalah kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Nah, kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan ini terdiri dari yang pertama itu parangitis atau peradang pada paru. Yang kedua itu pneumonia, peradang paru-paru. Yang ketiga emfisema atau udara berlebihan di paru-paru. Yang keempat itu asma, kontraksi kaku dari bronkiolus atau hipersensitivitas bronkiolus. Yang keempat adalah TBC. Yang kelima adalah TBC atau paru-paru dan tulang diserang oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan yang terakhir itu hipoksia atau kekurangan atap. Yang terakhir itu hipoksia atau O2 kurang di dalam jaringan. Oke, baik anak-anak, materi kita sampai di sini. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang belum paham? Paham, Bu? Oke, baik, kalian semua sudah paham ya? Ya, Ibu. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Silakan anak-anak bentuk dalam 2 kelompok. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok dan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Waktu mulai dari sekarang. Baik, waktu kalian tersisa 5 menit. Baik anak-anak, waktu kalian telah habis selesai. Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1.
Yang pertama itu asma atau sesak napas, merupakan penyakit yang banyak dialami manusia. Yang kedua itu flu. Flu merupakan penyakit infeksi saluran nafas yang menyerang manusia tanpa pengenal umur dan jenis kelamin. Yang ketiga itu TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, mungkin dari hasil presentasi dari kelompok 1 ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, saran, atau mungkin ada yang belum paham. Baik, kalau begitu terima kasih kepada adik dari kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang bisa simpulkan materi kita pada hari ini? Saya Ya, silakan. yang pertama itu tentang sistem pernapasan, merupakan pertukaran gas di dalam tubuh makhluk hidup, di mana kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, organ-organ sistem pernapasan itu terdiri dari rongga hidung, paru, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, dan paru-paru. Yang ketiga, kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan, yaitu faringitis, pneumonia, emfisema, asma, TBC, dan hipoksia. Terima kasih kepada Bu Ingrid yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut di minggu depan. Ibu memesan kepada anak-anak sekalian, minggu depan kita akan UAS. Jadi anak-anak persiapkan diri di rumah, belajar materi yang kita pelajari hari ini, karena minggu depan UASnya materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Ingat selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi aturan pemerintah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker di saat beraktivitas di luar. Nah, sampai di sini, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang.